Halo Sobat Sip, selamat datang kembali di EduSip, edukasi tentang perpipaan. Stop that, yeah. I hear 'em chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys, man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize, white girls let it tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Baik, di sini saya tidak sendirian. Kali ini ada pakar dari dunia pipa. Di sini beliau akan menjelaskan yang lebih detail gimana cara penyambungan, fitting-fittingnya apa saja yang mungkin akan dijelaskan oleh beliau. Jadi ya Pak, bisa dijelaskan Pak, yang di depan sini ini ada fitting apa saja dan kegunaan dan penyambungannya itu gimana? Udah. Oke, terima kasih ya. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja metode-metode yang digunakan untuk penyambungan pipa HDPE. Kemarin mungkin sempat banyak dijelaskan di episode-episode sebelumnya ya terkait dengan penyambungan-penyambungan yang digunakan untuk metode penyambungan pipa HDPE. Yang pertama, penyambungan pipa HDPE itu dapat digunakan atau disambung dengan cara mechanical joint atau menggunakan compression joint. Yang kedua, penyambungan menggunakan sistem butt fusion joint atau penyambungan menggunakan alat pemanas untuk menyambungkannya. Dan yang ketiga, yaitu menyambung dengan sistem electrofusion joint. Jadi ada 3 jenis metode penyambungan. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan secara detail penyambungan menggunakan sistem compression joint atau banyak disebut dengan mechanical joint. Itu ya. Oke. Jadi gini, Pak Dana ya, di sini saya jelaskan. Di depan saya ini adalah fitting compression joint ya. Itu ada beberapa material penyusun di dalamnya ya. Kalau kita buka di sini ini ada beberapa bagian. Di sini ada cap atau penutup dari fittingnya ya. Kemudian di sini ada pengunci ya. Terus kemudian di sini ada penahan seal. Terus kemudian di sini ada O-ring atau seal ya. Dan yang terakhir di sini ada badan dari fitting HDPE-nya ya. Jadi saya jelaskan satu persatu fungsi dan kegunaan dari item-item yang ada di dalam sini. Pertama, ini adalah seal atau packing karet kalau orang Indonesia menyebut, atau O-ring kalau di dalam bahasa Inggris ya. Jadi apa sih kegunaan seal ini? Semua teman-teman harus tahu. Kalau seal ini tidak ada, penyambungan akan menimbulkan kebocoran. Ya. Jadi seal ini gunanya untuk menahan air yang di dalam pipa itu tadi tidak keluar ke kebocorannya. Ya. Jadi seal ini untuk menahan. Jadi di seal ini posisi di paling dalam. Ya. Posisinya paling dalam. Kemudian setelah seal ini ada penahan dari sealnya sendiri, ya, ditaruh di bagian kedua. Bagian ketiga penyusunnya yaitu ada pengunci pipa. Jadi pipa ini supaya tidak mundur kembali saat ketekan ketekan air ya maksud saya, itu ada penahan pipanya. Ini di bagian ketiga. Dan di bagian terakhir yaitu ada cap atau penutup dari fittingnya sendiri, ya. Oke, ini bagian-bagian dari untuk aksesoris compression joint gitu ya. Oke, baik Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan ya, mengenai tentang apa saja yang di dalam, terus apa saja gimana yang di dalamnya ini tadi tersusun. Nah, untuk saat ini Pak, mungkin Sobat Sip juga ingin tahu gimana cara penyambungannya. Nah, mungkin dari sini bisa Bapak jelaskan tentang penyambungannya itu gimana gitu. Oke. Ya, baik.
teman-teman semuanya ya, sobat sip. Saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan. Sini ada pipa ukuran setengah in, di sini ada fitting compression joint. Ya. Ini nanti saya jelaskan semua jenis-jenis untuk aksesorisnya, nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi ini yang saya ambil adalah contoh dari compression joint-nya, yaitu coupler atau yang disebut shock atau untuk sambungan lurus. Oke, jadi gini. Ini ada pipa, ini ada aksesoris. Bagaimana cara penyambungnya? Itu kan yang ditanyakan. Betul. Karena kan banyak orang itu gimana? Apakah ini ada dratnya? Apakah ini pakai lem? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Oh tidak, ini tidak menggunakan metode drat dan tidak menggunakan metode lem. Ini hanya pengunci-pengunci saja yang ada di dalamnya. Oke, saya jelaskan ya. Fitting compression joint sendiri itu ada dua sistem. Kalau metode lama itu penyambungannya harus membuka satu persatu. Semua tadi item-itemnya dibuka satu persatu supaya nanti dia pipa ini bisa menyambung dengan sempurna. Tapi untuk fitting kita pada saat ini itu disambung sudah memiliki sistem yaitu smart joint atau push fit ya. Jadi tidak harus membuka satu persatu seluruh item-item yang ada di dalamnya tadi, cuma dilonggarkan saja. Setelah dilonggarkan, dirasa cukup untuk dilonggarkan, pipa ini hanya didorong masuk ke dalam sampai mentok. Setelah masuk baru dikencangkan. Ya, apakah nggak bocor? Kita cek sekarang. Apakah ini sudah push fit atau belum? Jadi tidak harus membuka satu persatu. Kita buktikan sekarang. Apakah posisinya sudah masuk ke dalam pipa semuanya? Supaya mencegah kebocoran. Kita tarik. Nah, bisa dilihat ya semua. Ini komponen sudah masuk ke dalam semuanya. Ini yang dinamakan push fit. Tapi kalau dia tidak push fit, O-ringnya ini tidak akan bisa masuk ke dalam pipa. Makanya banyak timbul kebocoran. Harus dipastikan O-ringnya atau seal-nya harus masuk ke dalam pipa. Kalau ini tidak masuk ke dalam pipa, pasti akan terjadi kebocoran. Banyak kemarin komplain-komplain dari customer kita ya. Jadi kemarin itu komplainnya itu, Pak, kenapa kok aksesorisnya bocor? Bagaimana kok itu, Pak? Saya pastikan lagi, Bapak cara menyambungnya seperti apa? Karena kan masih banyak orang yang awam di situ. Ternyata pada saat menyambung, posisi ring ini masih posisi ada di depan pipa sini, masih belum masuk ke dalam pipa. Akhirnya terjadi kebocoran seperti itu. Gitu ya, Sobat Sip. Jadi gini, ketika kalian membeli barang dan lain sebagainya, itu kalian harus memastikan dulu gimana cara penyambungannya, gimana cara alatnya bekerja, itu kalian harus cek dulu gimana, dan jangan komplain dulu. Itu mungkin ada kesalahan kalian dari sobat-sobat semua sendiri. Gitu ya Pak Fad. Oke, tadi sudah kita jelaskan ya terkait metode atau cara penyambungan menggunakan compression joint. Ini pada saat sudah tersambung. Ini tidak akan bocor. Kembali lagi ke teman-teman semuanya, ya. Kalian harus benar-benar pintar untuk memilih, ya, fitting compression, karena di sini ini banyak sekali terjadi kemarin, ya, yang terjadi ke beberapa customer kita membeli untuk fitting compression tidak diperhatikan untuk kualitasnya, sehingga pada saat sudah ditanam terjadilah kebocoran, dan kebocoran itu membuat banyak kerugian. Ya, jadi harus pintar pilih aksesoris yang benar-benar berkualitas seperti itu ya. Jadi gini ya Pak ya, kalau customer itu biasanya mementingkan tentang dari segi harganya saja. Ya. Jadi untuk sobat sip, ini ada beberapa
edukasi lagi ya. Kalau semisal kalian memilih barang, jangan mementingkan dari harganya saja. Itu akan bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi ketika Sobat Sip membeli dengan harga murah cuma quality yang rendah ya Pak ya. Yang biasa-biasa Yang aja, biasa-biasa bukannya aja rendah ya. gitu. Tapi kalau memperhatikan dengan kualitas yang bagus ya, Hmm. diperhatikan dengan kualitas yang bagus, diperhatikan pressure nominalnya, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Karena ini nanti posisinya akan ditanam di bawah tanah. Ya kalau misalkan di luar nggak untuk pergantian tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudah ada di tanam tanah, kemudian di atasnya sudah diaspal, ya akan digali. Berapa biaya yang habis di situ? Sudah nggak tahu kebocorannya berapa banyak air yang terbuang di situ, ya. Terus kemudian penggalian tanah, kemudian pengaspalan ulang dan lain-lain, biayanya akan membengkak lebih mahal. Mendingan mahal sedikit untuk aksesorisnya, tapi memiliki kualitas yang terjamin. Oke baik Pak, terima kasih sudah menjelaskan Baik. apa aja yang perlu dijelaskan ke Sobat Sip yang Ya. yang banyak ditanyakan oleh Sobat Sip kemarin. Untuk selanjutnya, di part selanjutnya ya teman-teman, kita akan menjelaskan nih tentang apa saja yang ada di depan ini. Gitu ya Pak Fatik. Mungkin lain kali kita akan menjelaskan lagi gitu ya Pak ya. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.